Oke, kembali lagi di Sinom Channel bersama Rangga Sasmita di sini. Dan di Sinom Podcast kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, seperti yang kita dengar belakangan ini, ada wacana yang namanya akan diberlakukannya new normal oleh pemerintah kita gitu ya. Dan sudah bersama dengan kita ini ada Ivan Aurizal Fikri, di mana kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih pendapatnya soal new normal ini gitu. Dan perlu diketahui bersama bahwa apa yang ada di podcast ini adalah murni opini kita pribadi gitu. Jadi kalian boleh setuju, boleh saja tidak, dan lebih tepatnya kita akan membuka ke arah diskusi gitu ya. Jadi kalian bisa menambahkan di kolom komentar gitu pendapat tentang kalian tentang hal ini gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke topik yuk, Ivan nih. Bagaimana sih pendapat kamu itu pertamanya nih mendengar new normal? Makasih Rangga. Ya, kalau menurut pendapat gue pribadi, new normal yang mau bakal diberlakukan oleh pemerintah kita ya bentuk ya solusi terakhir bagi pemerintah di antara banyak kebijakan yang gagap menurut gue selama penanganan pandemi. Ya ini mungkin salah satu exit bottom yang bisa diambil oleh pemerintah. Ya secara tidak langsung adanya new normal ini adalah melepaskan tanggung jawab. Itu terlalu kasar lah bahasa melepas tanggung jawab. Mengalihkan peranan pemerintah yang dominan selama penanggulangan pandemi kepada masyarakat. Jadi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat, ya kamu talangi sendiri loh pandemi ini, nggak 100% di kami gitu ya. Seperti itulah, menyerahkan ya pemerintah secara kasarnya tidak lagi berurusan berurusan sangkut paut banyak terhadap penanganan pandemi ini. Penanganan pandemi ini, khusus pandemi COVID-19 ini ya diberikan kepada masyarakat lagi. Ya kamu mau sehat ikutin protokolnya gini, kamu mau sakit ya bebas, terserah kamu sakarepmu tinggal bagaimana masyarakat itu sendiri menyikapi apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Karena ya kita perlu apresiasi lah, pemerintah udah memperlakukan ya, walaupun gagap juga dalam penanganan pandemi COVID-19 ini di awal-awal ya, cuman ya memang masyarakat kita mau nggak mau sulit untuk diatur. Masyarakat kita kan pengen semuanya pemerintah bertanggung jawab, tapi mereka tidak mau diatur. Ya udah, sudah kita ekonomi kita hancur-hancuran selama PSBB yang lockdown setengah hati itu. Cuman ya begitu, angka terinfeksi juga terus naik, terus juga kurva nggak turun-turun. Ya udahlah, dibebaskan aja lah. Ya udah, kita kembalikan tanggung jawab urusan kesehatan melawan virus corona ini kepada masyarakat itu sendiri. New normal di Indonesia itu berbeda dengan new normal seperti yang di Wuhan atau di Vietnam. New normal di kita itu ya lagi bakal menuju puncak. Angka infeksinya tuh lagi naiknya. Aduh, masyarakat makin nggak bisa dikontrol, makin banyak konflik horizontal antara petugas medis dan masyarakat. Terus juga akhirnya banyak aparat beradu dengan masyarakat. Sudah saling adu gitu. Udahlah, bebaskan aja lah, daripada nanti masyarakat itu mati bukan gara-gara virus corona, matinya gara-gara kelaparan, mati gara-gara ekonominya macet. Ya udah, berlakukanlah new normal ini. Ya pengembalian lah sih kalau gue lihat, pengembalian bentuk tanggung jawab
penanganan ini kepada masyarakat itu sendiri, kepada lebih tepatnya kepada individu masing-masing. Nah, di sini yang perlu kita cermati adalah kita tidak boleh menyebut ini juga, ya kalau kasarnya sebutnya pembiaran dari pemerintah gitu. Tapi ya pemerintah juga kemarin sudah berusaha kok, tenaga medis juga udah capek. Paling nanti kita lihat di mana begitu angka infeksi ini meledak terus bertambah, nanti masyarakat mulai gelisah di mana orang terdekatnya kena. Kadang kan masyarakat Indonesia itu gini, gak bakal dia menganggap itu serius kalau belum menyentuh ranah pribadi dia sendiri. Misal, keluarganya ada yang mati kena COVID, dirinya kena COVID, nah, baru dia aware. Kalau enggak tuh ya nggak peduli. Ya itu memang sih mengeneralisir, tapi itu yang gue lihat di sekeliling gue dan di kehidupan sosial gue. Mungkin kedepannya yang bakal kita saksikan adalah OTG orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19 yang tidak memiliki gejala, cuek, tidak peduli kesehatannya, nanti tiba-tiba mati di jalan, mati saat beraktivitas, mati tiba-tiba. Ya karena itu yang nanti ditakutkan ke depannya terjadi. Mereka merasa dirinya mereka sehat, nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba organ paru-parunya udah rusak parah dan henti napas di keadaan yang waktu lagi beraktivitas. Nah, itu yang paling gue takutkan terjadi pada saat pemberlakuan new normal ini. Ya mungkin nggak sampai segitulah, mudah-mudahan dengan kesibukan masyarakat kita yang kembali beraktivitas, COVID-nya pergi sendirilah, mudah-mudahan, semoga. Oke, barusan sudah sempat disinggung ya bahwa sebenarnya keputusan pemerintah kita itu dalam menerapkan new normal ini belum pada momentum yang tepat ya, bisa dikatakan, karena ya kita bisa lihat sendiri gitu, angka terinfeksi masih tinggi, terus juga kurva yang tak kunjung turun. Hal ini kan akan menimbulkan pertanyaan juga gitu, sebenarnya apa sih yang menjadi skala prioritas pemerintah kita saat ini gitu. Karena gue sendiri juga sering dengar bahwa pemerintah kita lebih memilih untuk mengamankan sektor ekonomi dan sedikit mengenyampingkan kesehatan masyarakatnya. Makanya diterapkanlah new normal pada kondisi yang sebenarnya sedang sakit-sakitnya bisa dibilang. Tapi ya mau gimana lagi, masyarakat kita sendiri pun sudah tipe yang susah diatur gitu. Sampai amit-amitnya kemungkinan terburuk terjadi gitu, yang tadi disinggung sama Ivan nih, bahwa akan terjadinya banyak orang yang tiba-tiba mati di jalan saat melangsungkan aktivitas ya, karena yang disebut tadi itu OTG, orang tanpa gejala. Nah, menurut lo pribadi nih Van, ada nggak sih plan lain yang sekiranya bisa mencegah kemungkinan terburuk itu terjadi, atau memang ya udah new normal ini adalah best choice bagi pemerintah kita? Oke Rang, mungkin sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih dalam, mungkin kita harus menyamakan persepsi tentang apa itu new normal. New normal itu kan secara sederhana kita pahami sebagai norma berkehidupan yang baru pasca adanya COVID. Nah, memang di tempat lain secara ideal new normal itu diberlakukan ketika angka infeksi atau mereka yang tertular itu bisa dikendalikan, bukan dalam artian dikendalikan juga ya, bisa terkondisikan dengan baik, sehingga kalau dilihat itu grafik kurvanya itu bisa lurus walaupun sudah ada COVID dan memiliki rentang dari keadaan normal sebelumnya. Nah, tapi pemberlakuan normal di Indonesia adalah ketika kurva itu masih eksponensial terus naik. Nah, itulah yang membedakan antara new normal kita dengan new normal
di kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain. Nah, terkait pertanyaan Rangga, apakah ada jalan lain dan atau jangan-jangan ini merupakan best choice? Kalau menurut gue pribadi di kondisi saat ini emang inilah kenyataan pahit yang harus diambil, keputusan pahit harus diambil, yaitu pelaksanaan new normal. Karena di kondisi ekonomi yang morat-marit seperti saat ini, mungkin menyelamatkan ekonomi lah keputusan yang paling tepat untuk saat ini, walaupun mengorbankan sisi kemanusiaannya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya nanti pemerintah bisa lagi memberlakukan lockdown atau PSBB lagi, bahasanya kan, bahasa yang dipergunakan pemerintah ketika pandemi ini makin berlarut dan makin mengkhawatirkan. Nah, kenapa juga new normal ini mendesak? Ya karena di berbagai sektor kita sudah kewalahan menangani ini. Di keseluruhan sektor sendi kehidupan di masyarakat, kita kewalahan menangani ini. Pertama pemerintah pun di awal gagap merespon cepat kedatangan COVID-19 ke Indonesia. Di awal waktu pertama kali, sebelum dia di awal-awal Februari, kapan sih pertama kali? Maret Februari sih pertama kali diumumkan itu. Nah, saat pertama kali diumumkan COVID itu, respon kita biasa-biasa aja. Bahkan waktu mereka sembuh dikasih penghargaan loh. Ini kan bentuk kegagapan, bukannya memberikan pengertian yang baik kepada masyarakat bahwa ini bisa cepat loh menyebar. Dia bukan deret angka atau deret yang memiliki pola dalam penyebarannya. Ini nih polanya sangat acak. 1 bisa 1000 bisa 5.000, bukan yang 1 tambah 1 atau 1 pangkat gitu. Ini kan penyebarannya sangat random. Nah, mungkin saat ini, balik lagi ke pertanyaan lo tadi, mungkin saat ini itulah yang paling tepat. Kedepannya nggak tahu apalagi yang bakal diambil. Cuman berkaca dari tindakan yang dilakukan pemerintah sebelumnya, semoga kedepannya pemerintah bisa lebih teliti dan lebih benar-benar mengambil keputusan itu benar-benar matang. Kalau saya lihat yang sebelum-sebelumnya tuh gagap semua dan terkesan lucu sekali. Mulai dari dulu waktu orang lagi heboh-hebohnya COVID mulai merebak di seluruh dunia, kita malah ada wacana pengen memanfaatkan keuntungan dari COVID. Bikinlah subsidi untuk penerbangan dan akomodasi pariwisata murah. Banyak orang nggak percaya kan, Australia, WHO nggak percaya bahwa Indonesia ini bebas COVID seperti klaim kita. Nah, cuman satu ada yang terlupa. Salah satu solusinya adalah ditemukannya vaksin. Nah, itu clear tuh menyelesaikan sumber permasalahan. Cuman menurut gue yang paling pertama kali ya untuk saat ini kebijakan ya mengutamakan ekonomi. Karena kalau ekonomi nggak selamat, perut masyarakat lapar, wabah terus berjalan, ya ujung-ujungnya apa? Chaos mengguncang pemerintahan. Larinya ke situ. Kalau sudah chaos pasti aksi massa dan sebagainya lah, yang ujung-ujungnya lo tahu sendiri lah kan, penggulingan pemerintah dan sebagainya. Mungkin juga itu yang dihindari.
Nah, oke, semakin menarik nih pembahasan kita ya. Gini-gini, tadi kan juga sempat disebutin soal vaksin ya. Tapi ntar dulu deh, kita singkirkan dulu sebentar. Aku mau bahas soal ini sih. Kita kan banyak dan sering kali lah berkaca pada dua negara ya, Taiwan kalau nggak salah dan Korea gitu, yang sudah menerapkan new normal. Sedangkan pada Korea sendiri nih, yang waktu untuk pemberlakuan new normal ini kan secara kurvanya sudah membaik, terus juga kayak angka infeksinya juga sudah turun gitu. Itu pun setelah angka demikian aja, pemberlakuan new normal akhirnya kan hancur lagi, itu kan banyak yang terinfeksi lagi dengan adanya itu. Karena kan dengar-dengar juga tuh ada yang namanya kayak gelombang kedua dari corona gitu. Nah, sedangkan nih Indonesia aja bisa dibilang gelombang pertama pun aja belum selesai gitu loh, bahkan lagi parah-parahnya. Ya, apa nggak akan lebih parah ketika memaksakan untuk pemberlakuan new normal gitu loh. Terus juga mungkin satu-satunya alasan untuk menyelamatkan ekonomi gitu kan dengan pemberlakuan new normal ini, ya mudah-mudahan dengan pemberlakuannya ini tuh bisa sedikit membantu juga. Yang ditakutkan itu ketika sudah pemberlakuan new normal dengan alasan untuk menyelamatkan ekonomi kita, ternyata enggak juga gitu loh. Jadi ekonomi juga nggak bisa terjamin akan pulih nih dengan adanya new normal. Dengan kondisi itu tadi, kita ngelihat kalau angka infeksinya juga masih tinggi, terus juga masyarakatnya kita tahu sendiri soal ketertiban. Karena kan ya ini nggak bisa kita full salahin pemerintah juga sebenarnya gitu loh. Masyarakat kita juga harus banyak-banyak yang disadarkan kayak gitu kan. Nah, amit-amitnya nih ketika akhirnya udah nggak ada pilihan lain gitu, tadi kita sepakat untuk pengambilan new normal ini. Tapi jika berkaca dari Korea nih, bisakah terjadi gitu di Indonesia yang lebih buruk? Dengan perbandingan itu tadi, di Korea angkanya udah baik, pemberlakuan new normal jadi jelek lagi, akhirnya lockdown gitu kan. Sedangkan Indonesia nih, angkanya lagi naik, lagi buruk, pemberlakuan new normal. Yang tadi yang awal disebutkan itu, bahwa memungkinkan untuk orang tiba-tiba mati di jalan gitu, itu amit-amitnya banget lah. Itu gimana tuh? Akankah terjadi seperti itu? Menarik nih, ketika kita mau memperbandingkan antara Indonesia dan Korea Selatan ataupun Taiwan. Ya kita perbandingkan aja lah langsung Korea Selatan dengan Indonesia. Korea Selatan tentu jauh lebih berpengalaman dalam menangani masalah-masalah pandemi atau wabah seperti COVID-19 ini, karena mereka jauh sebelum COVID-19 ini pernah kena MERS, pernah kena SARS, dan infrastruktur mereka itu juga sudah matang dalam menghadapi pandemi wabah seperti itu. Nah, yang paling penting itu masyarakatnya sudah terbentuk pola masyarakat yang peduli terhadap penyebaran wabah. Artinya masyarakatnya lebih aware, lebih sadar terhadap kesehatan dan penanggulangan pandemi. Nah, karena mereka sudah mau nggak mau kita boleh ucap mereka lebih terlatih menghadapi pandemi dibandingkan kita, makanya recovery-nya lebih cepat. Dan sekarang mereka katanya lagi menghadapi gelombang kedua. Nah, Korea Selatan saja di tengah masa pandemi, ketika belum menerapkan new normal, masih dalam tahap penurunan kurva, mereka berani mengadakan pemilu. Nah, mungkin itu yang dilihat oleh pemerintah kita, tapi mereka jauh sekali kalau mau memperbandingkan dengan Indonesia. Nah, kecemasan yang Rangga utarakan tadi itu
hal yang masuk akal dan mungkin saja bisa terjadi. Sedangkan sekelas Korea Selatan saja yang sudah angka infeksinya turun, tingkat kesembuhannya tinggi dan kurvanya sudah landai, itu terjadi gelombang serangan kedua yang sangat-sangat serius, juga berdampak cukup besar bagi Korea Selatan. Nah, sedangkan kita kurva aja lagi naik-naiknya, lagi terus menggelinding membesar, mengeskalasi membesar, malah melakukan new normal. Ya, mungkin saja terjadi apa yang kamu bilang tadi, ledakan yang begitu dahsyatnya terhadap penyebaran dan infeksi dari COVID-19 ini. Cuman mungkin itulah jalan yang dipilih pemerintah. Terakhir baru-baru ini ada dua hal yang saya soroti. Pertama, PNS atau ASN melalui surat edaran Menpan RB nomor 58 sudah memfikskan untuk memperlakukan new normal. Nah, dan yang kedua, melalui Perpu nomor 2 tahun 2020 memberikan kepastian bahwa Pilkada serentak tahun 2020 pemilihan kepala daerah bakal dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Bisa dibayangkan di tengah pandemi yang terus menanjak ini, terus pemberlakuan new normal, kita bakal melakukan pesta demokrasi. Gak kebayang tuh bakal terjadi semrautnya. Pemilu aja biasa aja ribut, apalagi di tengah pandemi ini. Tapi ya kita lihat aja lah dengan tatapan positif. Semoga ini bisa berjalan lah, negara ini tetap langsung. Mungkin logika pemerintah, dampak dari kehancuran dan keruntuhan ekonomi jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Mungkin sehingga pemerintah mengambil pilihan bahwa pelaksanaan new normal untuk segera diterapkan, karena nanti dampaknya lebih semraut dibandingkan dengan COVID-19. Bahkan pernah ada statement dari salah satu pejabat, kan COVID bisa sembuh. Ya, memang pun saya menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini sungguh sangat berbahaya. Bahkan bisa menelan korban jiwa yang begitu masif besar ke depannya. Dan kalau kita pikir-pikir secara logika sederhana, apakah negara ini mempersiapkan diri untuk melakukan bahasa halusnya, membiarkan terjadinya korban masif, korban jiwa yang begitu besar, warga negara membunuh kasar kali ya nyebutnya, membiarkan warganya mati begitu banyak dikarenakan COVID-19 ini. Ya semoga lah ledakan yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan imunitas kita membuat kita lebih cepat kebal terhadap virus ini. Mungkin bisa jadi konsep penanganan pandemi kita yang mulai ke arah herd immunity ini benar-benar menjadi arah kebijakan dari pemerintah, membiarkan masyarakatnya 70% terkena sehingga timbul kekebalan sendiri. Tapi ya itu saya juga kurang paham gitu. Mungkin bisa ditanyakan pemerintah apakah benar memang arah kebijakannya ke arah situ. Tapi memang melakukan new normal di situasi seperti ini ya melakukan lepas tangan,
lepas tangan terhadap upaya penanggulangan COVID-19 ini, memberikan tanggung jawab penanganan ini kepada masyarakat, memberikan tanggung jawab menjaga kesehatan masyarakat dan warga negaranya kembali ke individu-individu. Ya, kita ini memang, kalau ini balik lagi ke topik yang tadi di barusan Nangga singgung masalah Korea Selatan, sekedar informasi ya, di Korea Selatan tuh infrastrukturnya luar biasa. Ketika ada salah satu orang terkena COVID-19, itu sudah masuk early warning ke penduduk-penduduk sekitar tentang penduduk-penduduk yang radius sekian kilometer dari tempat si si yang terjangkit ini berada, kepada seluruh warga di sekelilingnya. Satu orang terkena COVID misalnya, masuk SMS bahwa dari jarak saudara sudah terdapat orang yang terinfeksi. Sudah sampai sebegitunya dia. Jadi masyarakatnya juga bisa men-tracking, bisa infrastruktur, ya bisa menjaga dirinya lah. Terus juga kepeduliannya tinggi terhadap ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau seandainya pemberlakuan new normal ini, terus masyarakat mohon maaf ya, kelas menengah ke bawah yang akses kesehatannya sulit, akses terhadap kepedulian terhadap kesehatannya kurang, itu terkena COVID-19, waktu penyebarannya bakal sangat masif. Karena bisa kita ketahui di awal COVID ini datang ke Indonesia, itu yang terkena itu kan para kelas menengah ke atas, boleh saya bilang, khususnya di tempat daerah saya tinggal sendiri di Jambi. Itu yang awal mereka yang kena COVID di Jambi itu ya mereka yang pernah berpergian keluar daerah, yang notabene mereka masyarakat kelas menengah ke atas, bukan mereka yang jadi pemulung ataupun jadi marbot masjid atau apa gitu, ataupun mereka yang hidupnya sehari-hari sulit gitu. Yang bawa virus ini masuk ke tempat tinggal saya, daerah tinggal saya, ya saya bisa katakan kelas menengah, malah pejabat lagi, pasien 01 di Provinsi Jambi. Ya, pada intinya sih yang bisa kita lakukan saat ini hanya mencoba untuk positif aja gitu, berpikir positif. Karena kan menurut gue pribadi ya, pikiran kita itu cukup berpengaruh pada kesehatan individu masing-masing. Ya kan, meskipun secara logika nggak masuk gitu, dan udah banyak banget contoh-contoh dan hal-hal di Indonesia ini yang nggak masuk akal gitu, baik secara kesehatan, secara logika. Sebagai contoh deh, kayak baru kemarin banget tuh aku kayak beli nasi liwet, terus juga nasi gudeg misal deh, yang mungkin teman-teman banyak yang tahu. Itu kan ya mohon maaf ya, si penjualnya itu kan ngejualin ya, ngeladenin lah, itu tangannya tuh bener-bener tangan kosong gitu, tangan terbuka, nggak pakai sarung tangan, kayak nggak pakai plastik segala macam. Jadi ngambilin nasi, ngambilin ayam itu bener-bener pakai tangan kosong, dan tangan kosong itu pun juga habis buat nerima duit, entah kita kebersihannya kayak gimana juga nggak tahu. Dan itu anehnya, yang mengkonsumsi itu tuh mulai dari orang kaya sampai orang miskin lah bisa dibilang. Dan ya alhamdulillah gitu loh, bukannya mau sombong atau kayak gimana ya, karena itu fakta bener-bener terjadi gitu. Secara logika nggak masuk banget dong ya kan. Cuman ya udahlah, mudah-mudahan sih ya dengan segala kekurangan yang dan secara logika juga tidak masuk gitu, tapi mudah-mudahan ya ini kita tinggal pasrah aja. Terakhir pada akhirnya kita udah pasrah dengan Tuhan lagi sih. Karena ya secara logika manusia kita udah nggak masuk nih corona gitu ya. Di Korea yang serba bagus,
infrastrukturnya bagus, pemerintahnya bagus, masyarakatnya siap, itu pun aja masih meledak, ya kan? Sedangkan Indonesia kebalikannya gitu. Ya kalau dipakai kita logika ya harusnya udah pasti hancur ya, cuman ya nggak ada yang nggak mungkin lah. Balik lagi itu, kita cuma bisa berpikir positif aja lah, meskipun secara logika nggak masuk gitu. Nah, oke, kita tadi juga sempat disinggung ya sama Ivan kalau akan adanya vaksin nih. Cuman kan kita kalau ngomongin vaksin ini beberapa pekan ke belakang udah booming banget ya itu ya, kalau vaksin yang dikaitkan dengan Bill Gates gitu. Udah langsung paham lah ya. Nah, lo sendiri nih Van, percaya nggak ketika vaksin COVID-19 ini nanti akhirnya keluar gitu? Ya, kalau bicara masalah vaksin, ya semoga aja lah dalam waktu dekat keluar, karena itu bakal jadi instant solution bagi permasalahan COVID di Indonesia. Terkait kayak Bill Gates atau gimana-gimananya, ya gue kan orangnya positif abis nih orangnya, sama juga mandang masalah ini tadi kan positif kan. Ya Bill Gates orang baik kok menurut gue, ya kan dia punya filantropis, dia memang concern dengan urusan virus, apalagi di Afrika, Ebola dan sebagainya. Emang dia concern urusan gitu ya. Kalau orang bilang dia globalis atau apa, ya maybe lah. Tidak ada yang gratis kok di dunia ini. Tidak ada yang makan siang gratis tuh, nggak ada, kecuali dengan mak kita ya. Tapi terlepas dari konspirasi gitu lah, gua ya cuman bagian kecil dari jutaan penduduk bumi. Ya apa yang bakal terjadi secara global besar juga bakal kedampak dengan gua, dan suara gua juga semana sih suara-suara kita itu. Kita nggak punya power dengan kapital miliaran dolar atau apa ya, mau bener mau enggak whatever lah, yang jelas sekarang di antara ketidakpastian ini, di antara kekacauan ini, kesemrautan ini, satu hal yang perlu gue yakini adalah memastikan diri gue sendiri dan meyakinkan diri gue sendiri bahwa diri gue lurus lah, entah itu dari protokol kesehatan, entah itu percaya pada Tuhan, atau ya pokoknya di antara kesemrautan itu yang jelas gue harus memastikan diri gue tidak semraut. Di antara ketidakpastian, memastikan diri gue inilah menjalani yang disebut protokol kesehatan dan sebagainya lah. Gitu aja sih. Kalau yang berkonspirasi itu, aduh, gue udah nggak ngerti lagi lah. Terserah lah, mau ada konspirasi mau apa kek, gak bodoh, yang penting semoga gue masih hidup, gitu aja dah. Iya sih, benar juga sih, karena kalau kita ngebahas soal konspirasi terus orang baik orang jahat tuh sebenarnya nggak ada ujungnya juga gitu loh, dan kita juga nggak tahu sebenarnya mana sih di balik ini semua tuh orang yang benar-benar baik atau mungkin orang yang benar-benar jahat gitu kan. Ya mungkin segini dulu lah ya podcast kita kali ini. Terima kasih nih Ivan nih udah mau bersedia gabung dengan Cinom Channel, mampir ke Cinom Channel gitu. Next mungkin kita bahas-bahas lagi topik yang hangat, topik yang menarik juga, nggak keberatan ya Van ya. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan barangkali ini dari teman-teman ada yang ingin menanyakan atau menambahkan atau menyanggah, boleh tambahkan di kolom komentar gitu ya. Kita buka diskusi di situ. Oke, mungkin segitu saja podcast kali ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.